Selamat malam, Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih. Kembali malam ini kita berkumpul untuk berleksio divina bersama dengan Romo Karol. Mari sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami berkumpul bersama untuk belajar, merenungkan, menyelami firman yang Kau nyatakan kepada kami. Biarkanlah gema firman-Mu senantiasa menggaung di dalam diri kami dan selalu menuntun kami. Dan kiranya Engkau memberkati kegiatan kami ini supaya sungguh-sungguh membuat kami bergerak, ada, dan hidup di dalam firman-Mu. Rahmatilah kami dan berkatilah kami selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari silakan Romo Karol. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kembali kita melanjutkan Lexio Divina kita di hari ini untuk kita perdalami perikop Injil yang akan kita dengar dan kita renungkan di hari Minggu nanti di Minggu Prapaskah yang keempat. Tema atau judul yang diberikan adalah Aku Percaya Tuhan. Ini kata-kata dari si buta itu. Ya, seperti biasa, kita akan menempuh proses ini dengan 4 langkah. Pertama, saya akan membacakan, eh, kemudian kita akan merenungkan. Saya akan membantu Bapak Ibu untuk mengerti ya makna yang terungkap melalui kata-kata atau kisah Injil ini. Kemudian saya akan berikan beberapa pendalaman kecil soal bagaimana mengkontemplasikan perikop ini dan terakhir kita akan berdoa. Kita mulai dengan Lexio. Bapak Ibu mendengar apa yang saya bacakan ini. Uh, Lexio diambil dari perikop Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat. Ya, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan tanah itu pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, bas, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, akulah orangnya. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang-orang orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan tanah pada mataku.
Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka kepada orang buta itu lagi, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa ia tadinya buta dan baru dapat melihat, sampai mereka memanggil orang tua orang yang baru dapat melihat itu, dan menanyai mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia dilahirkan buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tuanya, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa barang siapa mengaku dia sebagai Mesias, ia akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, sudah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu mau mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar dan ia mencari dia, katanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku dapat percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja sudah melihat dia, tetapi dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka bertanya kepadanya, apakah itu? Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu.
Bapak Ibu, ini cukup panjang Injilnya. Saya pikir untuk menghemat waktu, saya akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan istilahnya apa ya, skema dari jalan cerita kisah penyembuhan orang buta ini. Kita mulai dari konteksnya, ya. Kisah di Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 41 yang panjang ini itu adalah bagian penting dari Injil Yohanes, ya. Bagian penting dari Injil Yohanes khususnya dalam kitab tanda-tanda, ya. Ya, kitab tanda-tanda. Jadi mengapa ada tanda-tanda itu untuk meyakinkan pembaca dari Injil Yohanes tentang ya sang terang, ya. Dan di sini dalam penyembuhan ini Yesus menunjukkan jati dirinya lewat berbagai lewat mujizat ini. Ya. Nah, konteks Injil ini itu pertama penyembuhan ini adalah tanda yang keenam. Ya, karena orang Yahudi, orang-orang Farisi menuntut tanda, maka Yesus menunjukkan tanda-tanda ini. Tetapi kita tahu bahwa meskipun mereka sudah menyaksikan, tetap mereka tidak percaya. Ya, baik. Jadi ini tanda yang keenam dari ya 7 tanda. Ya, Yesus menyembuhkan pria yang buta sejak lahir. Ya, mujizatnya yang keenam. Ini ya, mujizat ini lebih dari penyembuhan fisik. Ya, tidak hanya penyembuhan fisik. Ini adalah bukti bahwa ia adalah terang dunia. Ya, kita tahu Injil Yohanes mulai dengan firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan seterusnya. Dan Yesus menunjukkan dalam Injil Yohanes itu sebagai terang dunia. Dan Yesus menunjukkan dalam mujizat ini, dalam kisah ini, kuasanya atas kegelapan, memberi terang secara fisik dan rohani. Fisiknya itu adalah yang buta kemudian melihat, tetapi secara rohani orang muda itu kemudian percaya, ya. Jadi fisik dan rohani. Kemudian ini mujizat yang dikatakan tak biasa, ya. Ini didapat dalam eh, bab 9 ayat 32. Jadi dalam kisah ini itu dikatakan oleh penginjil bahwa ini tidak biasa, ya. Jadi penyembuhan orang buta sejak lahir itu selalu dianggap mustahil bagi manusia. Kitab suci bahkan mengatakan ini belum pernah terjadi sejak dunia ada. Coba bandingkan Yohanes perikop ini di ayat 32. Jadi ini menunjukkan kuasa Yesus sungguh luar biasa, melampaui segala sesuatu yang biasa. Ya, baik. Jadi sejak lahir, ya. Oke, yang ketiga konteksnya adalah terang dan kegelapan. Jadi ini teologisnya, perperangan menunjukkan tentang konsep apa itu terang, apa itu kegelapan, dan bagaimana prinsip terang itu menerangi kegelapan, dan sang terang itu adalah Yesus sendiri. Tema terang dan kegelapan sudah ada sejak awal Injil Yohanes, ya. Mulai bab 1 ayat 4 sampai dengan 5 itu sudah di awal. Sekaligus ya tema ini menunjukkan kebutaan mereka yang merasa sudah melihat. Jadi selain orang muda itu kemudian mengalami kesembuhan fisik dan rohani, tapi kisah ini juga menunjukkan bahwa orang yang melihat, orang yang memiliki mata yang bisa melihat ternyata menjadi buta secara rohani. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang Farisi. Jadi kisah penyembuhan ini menjadi puncaknya. Terang Yesus berhadapan dengan kebutaan rohani orang-orang Farisi. Ya. Dan sekaligus membuka mata yang buta. Ya, secara fisik dan rohani dialami oleh pemuda. Ya, dia mengalami kesembuhan fisik dan rohani. Sedangkan orang-orang Farisi itu mereka tetap menjadi buta secara rohani. Kemudian ini ironi yang kuat. Dalam kisah tadi itu ada ironi. Ya, ironi itu artinya sesuatu yang kontradiktif, sikap yang selalu berlawanan. Jadi kisah ini penuh ironi. Semakin para orang Farisi itu menolak Yesus dan mujizatnya, ya,
semakin jelas kebutaan rohani mereka sendiri. Jadi yang mereka cari kejar itu bukan kerajaan Allah, ya, tetapi mereka mau menunjukkan kehebatan diri mereka dan mereka berdiri pada fondasi bukan demi kerajaan Allah, tetapi untuk kemuliaan diri mereka. Mereka mencari popularitas dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya Tuhan Allah, Yesus, bait Allah hanya dipakai sebagai istilahnya sesuatu alasan. Tetapi tujuan dari semuanya itu adalah untuk mencapai popularitas diri. Sehingga ketika Yesus tampil di hadapan umum, Yesus dilihat bukan sebagai Allah yang diwartakan oleh Injil Yohanes itu sebagai firman yang telah menjadi manusia dan tinggal, yang menjadi terang yang untuk dilihat dan diiman, tetapi sebagai ya pesaing yang memperebutkan sebuah kompetisi, suatu kejuaraan untuk memperoleh sebanyak mungkin simpatisan atau jemaat atau pengikut. Dan mereka merasa tersaingi dengan adanya banyak mujizat, yaitu semakin diyakini, dipercaya sebagai Allah. Dari situ buta rohaninya mereka nampak di sana. Pria yang buta lalu bisa melihat, ini ironinya, ya. Jadi ironi yang pertama, orang Farisi begitu menolak, tetapi Yesus terus menciptakan, membuat mujizat. Menolak, tetapi Yesus menunjukkan ini kuasanya. Kemudian ironi yang kedua, pria yang buta itu bisa melihat, akhirnya bisa melihat, dan akhirnya juga mengakui, aku percaya Tuhan. Dia melihat bukan lagi Yesus, tapi Tuhan. Tetapi di balik itu, selain itu ironinya adalah eh, orang Farisi itu menjadi buta rohani. Orang muda itu justru menjadi saksi iman yang berani di tengah kemunafikan mereka. Sementara orang-orang Farisi itu mengejek orang-orang muda itu dan mengatakan bahwa engkau muridnya, tapi kami adalah murid Musa. Jadi itu ironinya. Ini konteksnya. Sekarang kita eh, mencoba memeditasikan perikop ini. Dengan terlebih dahulu kita mencoba membagi struktur, ya. Karena ini berupa perikop yang sangat panjang dan berupa narasi, maka akan mudah kita membaginya. Saya membaginya menjadi tujuh bagian, ya. Ayat 1 sampai dengan 7 itu Yesus menyembuhkan pria buta sejak lahir dengan lumpur dan ludah. Ia mengolesnya ke mata pria itu dan memintanya membasuh diri di kolam Siloam. Seketika pria itu bisa melihat. Itu ayat 1 sampai dengan 7 penyembuhan dengan cara yang unik. Kemudian bagian kedua itu ayat 8 sampai dengan 12. Sesudah dia mengalami penyembuhan, kemudian muncul reaksi, yaitu tetangga dan kenalan pria itu terkejut. Mereka berdebat apakah ini orang yang sama yang dulu mengemis. Jadi mereka penasaran siapa yang melakukan mujizat itu. Ini reaksi tetangga dan kenalan. Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga itu mulai ayat 13 sampai 17. Kisahnya adalah orang Farisi mulai menginterogasi. Ya, bukan karena mereka senang, tapi karena mujizat itu terjadi pada hari Sabat. Pria yang sembuh itu tetap menceritakan kejadiannya, sedikit demi sedikit mengungkapkan siapa Yesus. Iya, jadi itu bagian yang ketiga. Kemudian kisah ini dilanjutkan ke bagian yang keempat, mulai ayat 18 sampai 23. Ceritanya adalah untuk membuktikan mujizat itu bohong, ya, orang Farisi itu memanggil orang tua pria itu. Ya, jadi mereka bertanya kepada anak muda itu mengatakan apa yang terjadi, tapi mereka tidak percaya dan mereka merasa itu pembohongan. Lalu untuk meyakinkan diri mereka bahwa itu bohong, mereka memanggil orang tuanya. Nah, apa reaksi orang tua itu ketika ditanya? Karena takut diusir dari sinagoga atau dikucilkan, orang tua itu hanya berkata bahwa anak mereka memang lahir buta dan sekarang sudah dewasa. Jadi biarkan dia berbicara sendiri. Jadi ini mau mengatakan tentang tanggung jawab orang tua, tapi kemudian orang tua istilahnya berada pada sebuah dilematis. Kalau mengakui dia adalah anak kami bertanggung jawab atas semua kejadian ini, maka mereka akan dikucilkan. Ini pilihan yang sangat berat bagi orang tua.
Refleksi itu akan sangat kaya kalau kita merefleksikan soal ini. Jika temanya adalah peran orang tua di dalam kelemahan kesusahan anak. Tapi perikop ini tidak, intinya bukan di sini. Nah, yang kelima ya. Bagian yang kelima itu mulai ayat 24 sampai dengan 34. Apa yang terjadi? Di sana ada interogasi kedua yang semakin sengit. Ya, orang Farisi yang frustrasi mencoba memaksa pria itu mencela Yesus. Jadi pertama mereka bertanya kepada pria itu mengatakan apa yang terjadi. Mereka tidak puas, mereka pergi ke orang tuanya itu mengelakkan atau menghindar. Kemudian mereka tidak puas, mereka tanya lagi yang kedua kepada anak tadi, anak pemuda tadi. Nah, ingin supaya pemuda itu tidak percaya, jadi menghambat iman anak muda itu. Memang secara fisik dia sudah melihat, tapi orang Farisi itu ingin memasukkan anak itu di dalam apa yang mereka sendiri alami, yaitu buta rohani. Jadi biar engkau sehat secara fisik, tapi rohaninya jangan. Dan mereka ingin melakukan itu. Namun apa yang terjadi? Dengan berani pria itu malah balik bertanya, menunjukkan kebutaan rohani mereka. Iya, jadi pemuda itu menunjukkan kebutaan rohani mereka. Iya. Akhirnya pria itu, ya, anak muda itu diusir dari sinagoga karena imannya. Ini bagian yang kelima. Jadi diusir. Nah, selanjutnya kisah ini dilanjutkan dengan ketika dia diusir, ya, pada ayat 35 sampai 38, ketika dia diusir, Yesus mencari. Nah, Yesus mencari dan Yesus menemukan pria itu. Nah, di sana Yesus memperkenalkan diri sebagai anak manusia. Pria itu akhirnya langsung percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Percaya dan menyembah. Ya, ini bagian yang ke-6. Ya, sekarang bagian yang terakhir, bagian yang ketujuh, ayat 39 sampai dengan 41. Apa yang terjadi di sana? Yesus berkata bahwa dia datang untuk menghakimi, agar yang buta bisa melihat dan yang merasa melihat justru menjadi buta. Jadi ini menggambarkan mereka yang menolak terang kebenaran. Ya, ini Bapak Ibu kerangkanya. Ya. Karena itu, model meditasi, refleksi tentang periode ini kita tidak ayat per ayat karena ini terlalu panjang. Saya ingin membaginya, lalu kemudian menangkap pesan-pesan yang ada di dalam setiap bagian ini. Sekarang kita masuk ke meditasionya. Kita tahu di bagian pertama ada diawali dengan pertanyaan, apakah dosa orang itu, anak itu yang buta atau orang tuanya? Ya, itu pertanyaan para murid ketika mereka melihat orang buta sejak lahir itu. Nah, refleksinya adalah begini Bapak Ibu. Pada masa itu, pertanyaan para murid kepada Yesus mencerminkan pandangan umum yang kuat. Apa itu? Bahwa penderitaan fisik atau cacat tubuh itu dianggap sebagai akibat langsung dari dosa. Itu pandangan mereka, pandangan orang Yahudi yang terwarisi sampai kepada para murid Yesus. Keyakinan ini sering membebani orang yang menderita dengan penghakiman. Jadi orang yang sudah susah, orang yang sudah menderita, kemudian eh, di, dihujani dengan penghakiman. Loh, kamu itu berdosa, kamu itu berdosa, kamu itu berdosa. Jadi orang sakit fisik, tapi juga sekaligus sakit sakit mental. Nah ini. Nah, apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus menjawab di ayat yang ketiga, bukan dia, bukan dosa dia, bukan juga dosa orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi Yesus dengan tegas menolak pandangan itu, menggeser fokus dari dosa ke tujuan ilahi. Ya, ia menunjukkan bahwa penderitaan bisa menjadi kanvas. Kanvas itu adalah di mana Allah mau menggambar, ya, diri kita itu seperti kanvas yang akan dilukis oleh Allah yang dengan caranya yang ajaib. Jadi keadaan apapun kerapuan manusia, dosa atau tidak berdosa, cacat atau tidak, itu kita adalah kanvas. Tuhan Allah ingin melukis sesuatu yang indah di dalam kanvas diri kita itu. Ya, karena itu ya
Pandangan lama yang membebani itu dihapus oleh Yesus. Penderitaan dianggap hukuman atas dosa itu dihapus. Kondisi buruk dipandang sebagai tanda ketidakberkenan Allah juga dihapus. Ya, yang memicu rasa bersalah dan stigma itu sudah dibebaskan oleh Yesus. Jadi ini semacam proklamasi. Enggak, orang yang catat, orang yang ini bukan hukuman. Yesus menghapus itu. Ya. Lalu diganti dengan apa? Paradigma Yesus yang membebaskan. Penderitaan diubah menjadi panggung, ya, panggung bagi karya dan kemuliaan Allah. Setiap kondisi bisa menjadi kesempatan bagi penyingkapan kasih, kuasa, dan rencana ilahi. Saya pernah baca sebuah uraian tentang Tuhan Allah itu ya lebih tahu tentang keadaan diri kita. Saat kita menutup ya sesuatu yang memalukan diri kita rapat-rapat, justru di ruang itu Tuhan Allah masuk lebih dalam, lebih menunjukkan kuasanya. Ya. Ini konsep teologis yang pertama yang kita dapat dari percakapan para murid Yesus dengan Yesus sendiri. Lalu konsep yang berikutnya Bapak Ibu, iman yang tidak gratis ini. Iman yang tidak gratis. Ini diambil dari mana? Iya, dari bagian yang pertama tadi ya, bagian pertama. Ketika Yesus ambil tanah, meludah dan seterusnya, menggosokkan matanya, Yesus menyuruh anak muda itu pergi ke kolam Siloam. Nah, ini konsep ini diambil dari kisah ini, bahwa iman itu tidak gratis. Pria yang disembuhkan Yesus adalah seorang pengemis. Keputusannya untuk percaya dan bersaksi menunjukkan bahwa iman sejati butuh pengorbanan dan keberanian. Jadi dia berani. Sebelum sembuh dia pergi sendiri ke kolam Siloam. Sesudah sembuh dia ditanya, dia menjawab berkali-kali. Ya, ingat tadi 2 kali. Ditanya, ingin menggiring dia untuk tidak percaya kepada Yesus. Tapi dia tetap memberikan kesaksian. Jadi iman itu tidak gratis. Kita lihat dalam diri orang tua. Orang tua dari anak itu memilih diam karena takut. Orang tua pria itu memilih diam saat diinterogasi. Tanyakan saja sendiri kepada dia, dia sudah dewasa. Itu jawaban orang tua. Mengapa demikian? Karena mereka takut dikucilkan dari sinagoga. Itu berarti pengucilan, berarti kehilangan segalanya. Harga yang terlalu mahal bagi mereka. Jadi mereka memilih itu untuk berada pada zona yang nyaman. Mereka takut mengambil resiko dan berada di depan membela anak itu. Ya. Lalu yang berikutnya, si buta. Ya, itu dia berani bersaksi. Jadi mestinya di sini mau saya konfrontir sikap orang tua dan sikap si buta ini beda. Mestinya kalau orang tua harus bersyukur, ada sukacita melihat anaknya itu sembuh, dan sukacita itu harus diekspresikan dengan mengatakan bahwa iya itu anak kami dan seterusnya. Tapi tidak. Dan sikap ini bertolak belakang dengan sikap si buta tadi, anak mereka. Dia berani bersaksi. Pria yang dulunya buta tanpa status atau harta justru berani bersaksi depan semua orang. Ia teguh mengakui kuasa ilahi yang menyembuhkannya tanpa takut ancaman. Iya. Lalu ironi yang tajam yang terjadi, ya. Orang tua memilih bungkam, mengorbankan kebenaran demi keamanan dan reputasi. Ini menunjukkan bagaimana harta dan rasa takut dapat membungkam suara kebenaran. Dan berbeda dari sikap anaknya itu. Dia mengatakan, aku tadinya buta, sekarang aku melihat. Ya, baik. Yang berikutnya, hari Sabat dan iman yang bertumbuh. Kita ingat penyembuhan ini, pekerjaan menyembuhkan orang buta ini, Yesus mengambil tanah, lalu mengaduknya, mengolesnya, dan seterusnya. Itu yang dilakukan di hari Sabat. Nah, sekarang kita harus melihat ini dari kerangka ini. Hari Sabat dan iman yang bertumbuh. Ya. Yesus sengaja menyembuhkan pada hari Sabat untuk apa? Untuk menantang aturan orang Farisi. Menunjukkan bahwa belas kasih itu lebih penting daripada tradisi. Orang boleh melawan aturan asal tujuannya adalah demi bertumbuhnya iman dan belas kasih Tuhan.
Mari kita lihat yang pertama. Iman yang bertumbuh ini. Jadi Yesus melakukan kesembuhan justru di hari Sabat, dan hari Sabat di sini itu menjadi pintu gerbang bertumbuhnya iman anak muda itu. Dia bertumbuh. Kita lihat aspek pertumbuhannya itu. Kalau bertumbuh itu pertama kita kan mengeluarkan akar, kemudian batang, daun, bunga, buah. Prosesnya seperti itu. Dan ini dilakukan, dialami oleh anak buta itu, anak pemuda itu. Dia mulai dari pertama, ya. Dia menjelaskan kepada orang Farisi atau tetangga-tetangganya kenalannya bilang, dia menyebut Yesus itu bukan Tuhan. Pertama dia menyebut orang itu bernama Yesus. Jadi awalnya pria yang disembuhkan itu hanya mengenal Yesus sebagai orang yang bernama Yesus. Selebihnya tidak. Dia hanya kenal namanya. Ya, jadi sebuah nama sederhana yang mengubah hidup. Jadi hanya tahu Yesus saja. Nah, dia bertumbuh. Karena dalam percakapan selanjutnya kepada orang Farisi dia mengatakan dia adalah seorang nabi. Ya, jadi bertumbuh sekarang. Jadi saat pemimpin agama orang Farisi itu mendesak, pemahaman pria itu berkembang. Ia mengakui Yesus sebagai seorang nabi. Sebelumnya dia hanya tahu Yesus itu Yesus. Dan ketika dia menyebut Yesus itu di tahap pertemuan kedua itu nabi, itu berarti dia sudah mengalami suatu pengertian yang lebih dalam. Imannya mulai bertumbuh. Nah, pertumbuhan itu kemudian dilanjutkan dari pernyataan dirinya sendiri. Ya, dia mengatakan dari Allah. Imannya terus bertumbuh. Ia berani menyatakan kepada orang Farisi bahwa Yesus itu dari Allah. Yesus itu tidak berdosa. Kalau dia berdosa, mestinya dia tidak melakukan mujizat seperti ini. Dia pasti dari Allah. Ya. Jadi sudah semakin dekat bertumbuhnya itu semakin ke inti pribadi Yesus sendiri. Ya, pertama dia hanya tahu namanya, kemudian dia seorang nabi. Nabi siapa? Hanya tahu ciri-cirinya seorang nabi. Terus kemudian lebih dekat lagi dia itu dari Allah. Ya, jadi dia itu dari Allah. Kemudian yang terakhir itu dia mengatakan, "Aku percaya Tuhan." Ya, dia mengaku Yesus itu Tuhan dan kita tahu dia menyembah. Ya. Nah, itu terjadi setelah dia diusir, ia bertemu kembali dengan Yesus yang memperkenalkan dirinya. Dan pria itu bersujud dan menyembah dan berkata kepada Yesus, "Aku percaya Tuhan." Ini tujuan akhirnya, finalnya. Pertumbuhan iman yang paling puncak itu adalah aku percaya Tuhan. Ya. Oke, yang berikutnya, berjumpa Yesus dan mengakui Yesus. Nah, setelah diusir dari sinagoga, pria yang tadinya buta itu merasa sendiri. Namun, Bapak Ibu, Yesus mencarinya dan menemuinya. Jadi dia diusir karena berdebat dengan orang Farisi, dan orang Farisi itu merasa terancam karena pernyataannya itu begitu meyakinkan. Dia tidak takut, dia justru menunjukkan imannya yang kuat kepada orang Farisi itu. Imannya kepada Yesus. Dia tunjukkan kepada orang Farisi dan orang Farisi itu marah. Kemudian orang-orang Farisi itu mengusir dia dari sinagoga. Dan Yesus tahu dia diusir. Dan yang menjadi refleksi kita itu adalah bukan dia yang mencari Yesus, tapi Yesus yang mencarinya dan Yesus menemukannya. Jadi ini sungguh bukan dia yang mencari Yesus, melainkan Yesus yang datang padanya. Dan Yesus mengatakan kepada anak itu, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Jadi ini pertanyaan Yesus yang membuka hati pria itu. Jadi membuka hati iman pria ini. Ya, begitu Yesus menyatakan siapa dirinya, pria itu langsung merespon dengan iman. "Aku percaya Tuhan." Lalu ia bersujud menyembahnya dan mengakui keilahian Yesus. Ya, baik. Jadi Yesus yang mencari, dan ketika Yesus menemukan
pria itu, Yesus menunjukkan dirinya, menyatakan, bertanya dan mengatakan terus terang kepada pemuda itu tentang dirinya. Dan reaksi pemuda itu menunjukkan iman, aku percaya Tuhan. Ini kalau kita refleksi ke dalam hidup kita sehari-hari, sebenarnya mengatakan bahwa ketika kita berada dalam keadaan hilang, Yesus yang mencari. Ketika Yesus menemukan itu, di sana kita sadar bahwa kita dicari oleh Tuhan. Dan inilah kuasa Tuhan bahwa kita ditemukan. Ya, saya beberapa hari lalu saya mengposting atau mengirim renungan tentang itu anak yang hilang itu ada peristiwa compulsio itu suatu keadaan di mana kita berada dalam kondisi yang paling gelap dalam hidup, lalu kita digerakkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan, dan ketika anak itu kembali, eh, belum sampai di rumah, ayahnya itu lari mendapati anak itu. Inilah compulsio dari anak muda ini dalam perikop ini, ya. Dia hilang, dia pergi, Yesus yang mencari. Oke, poin yang berikutnya adalah, iya, kalau dalam peristiwa yang lain kita tahu ada 10 orang kusta kalau saya nggak salah. Ya, sembilannya orang Yahudi, yang satunya orang Samaria atau nggak tahu. Saya kok lupa. Oh iya, yang datang berterima kasih itu hanya satu orang. Ya, tapi cerita yang unik dalam mujizat ini itu bahwa anak muda ini tidak hanya sekedar berterima kasih. Kita tahu dalam kisah tadi tidak pernah diungkapkan bahwa anak itu berterima kasih. Ya, berarti kita perlu memberikan suatu bobot, ungkapan yang paling tinggi dalam iman itu bukan terima kasih, tapi adalah penyembahan. Ya, baik. Respon pria yang disembuhkan bukan sekadar ucapan syukur, tapi ia sujud menyembah. Ini adalah pengakuan iman yang penuh. Kalau Bapak Ibu rajin beradorasi, itu sebenarnya ungkapan yang paling sesuai dengan Injil hari ini. Kalau mengungkap terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan atas semua dalam intensi dan lain sebagainya. Oke, tetapi pria ini menunjukkan sebuah bobot yang lebih tinggi dari itu, yaitu menyembah. Ketika dia mengalami kesembuhan, dia menyembah. Ya, jadi penyembahan, adorasi itu muka penyembahan. Kita menunjukkan bahwa di hadapan sakramen kudus atau di hadapan yang kita taktakan itu merupakan sebuah pengakuan tentang kealahan yang berpengaruh di dalam kelemahan-kelemahan kita. Maka kita bersujud menyembah, menunjukkan kerendahan diri kita. Ya, ini sangat menginspirasi kita. Baik, menyembah ya. Kata Yunani prosneo berarti menyembah, yaitu penghormatan yang hanya pantas diberikan kepada Allah. Dengan menerima penyembahan ini, Yesus menegaskan posisinya sebagai Tuhan sejati. Jadi ini sikap iman, penyembahan yang diberikan setelah pasca seseorang mengalami apa istilahnya penyembuhan. Ya. Lalu ada dua jenis penglihatan. Penyembuhan fisik hanyalah pintu masuk. Yang lebih dalam adalah penglihatan rohani, kemampuan mengenali Yesus sebagai Tuhan. Dan pria ini mendapatkan keduanya. Ingat Bapak Ibu, ketika kita menyembah, ya, kita tidak hanya menyembah, tetapi kita melihat Yesus dengan mata iman kita. Yesus yang dengan kuasanya itu eh, bekerja dalam diri kita. Lalu kita menyembah Dia. Ketika kita menyembah, kita menundukkan kepala kita, tapi hati kita, mata kita tertuju kepada Yesus itu yang kita kenal sebagai Tuhan. Jadi ini penyembahan luar biasa. Baik, yang berikut, yang buta itu melihat, dan justru yang melihat itu menjadi buta. Anak muda itu melihat, ya, dia mengalami kesembuhan fisik dan rohani, sementara orang-orang Farisi itu memang mereka melihat, tapi mata rohani mereka itu buta. Jadi tujuan dari itu adalah melihat Yesus, sang terang, ya, melihat, memandang. Itulah adorasi, ya.
Orang yang mata rohaninya buta itu tidak akan mampu melihat Yesus. Tidak bisa menyembah Yesus dalam seluruh situasi. Tapi anak muda ini menyembah. Kisah Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41 tadi itu menunjukkan ironi rohani, yaitu terang ilahi menyingkap kegelapan di hati mereka yang mengklaim melihat. Ya, jadi Yesus yang terang itu ya menyatakan pekerjaannya dan orang lain itu mengalami kesembuhan fisik dan rohani, tetapi justru orang-orang Farisi itu mengalami kegelapan. Baik, orang Farisi itu yang melihat tapi buta. Para Farisi merasa berhak menentukan cara kerja Allah. Mereka ingin Yesus taat kepada tradisi yang mengkotakkan cara kerja Allah. Harus begini, tidak boleh pada hari Sabat. Ya, jadi Yesus harus taat kepada orang Farisi. Jadi itu ya kekuasaan, bukan keilahian Yesus yang harus disembah. Ya, tapi mereka menuntut Yesus yang harus taat kepada mereka. Tetapi ini terjebak dalam dogma dan tradisi, membuat Yesus harus dijebak dalam dogma dan tradisi, sehingga karya cinta kasih itu tidak kemudian bukan menjadi tujuan utama. Ironisnya, di balik klaim melihat ada kebutaan rohani yang pekat, itu orang Farisi. Sedangkan si buta yang buta tapi melihat, pria yang lahir buta ini menjadi teladan iman, mengalami transformasi dari kebutaan fisik ke terang rohani. Dia yang dulunya tak bisa melihat kini yakin mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Jadi di bab 9 ayat 39 Yesus mengatakan, "Aku datang ke dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat dan barang siapa yang melihat menjadi buta." Ini penghakimannya. Oke. Krisis. Ini penghakiman yang terjadi. Ya. Kisah Yohanes bab 9 menunjukkan bagaimana kehadiran Yesus sebagai terang dunia memisahkan mereka yang mau melihat dari yang memilih kegelapan. Jadi ini penghakiman. Ya, memilah, memilih yang menerima terang akan selamat, yang menolak hidup dalam terang itu akan mengalami kematian. Krisis penghakiman yang sungguhnya terjadi sekarang pada saat itu. Setiap kali kita berjumpa dengan Kristus, terang telah datang, namun sayang ada hati yang lebih memilih kegelapan, menolak cahaya pembebasan. Jadi setiap momen kita menolak penyelenggaraan Tuhan, itulah penghakiman. Kita menolak terang. Kemudian yang berikut, hadir tanpa paksaan. Krisis ini tidak datang dengan ancaman, melainkan melalui kehadiran Yesus yang penuh kasih dan rendah hati. Kehadirannya yang lembut namun berkuasa ini secara otomatis membedakan antara terang kebenaran dan gelapnya keengganan dalam hati setiap orang. Setiap tokoh menghadapi momen yang sama. Semua kita mengalami momen yang sama. Semua tokoh dalam kisah Yohanes bab 9, si buta, orang Farisi dan orang tuanya, itu berada di persimpangan yang sama. Mereka memilih terang atau gelap. Respon mereka menunjukkan siapa yang memilih membuka mata dan siapa yang memilih tetap buta secara spiritual. Baik, itu. Sekarang yang berikutnya, inisiatif ilahi. Allah yang mencari lebih dulu. Di bagian ketika anak muda itu diusir dari sinagoga, Yesus yang mencari anak itu. Jadi menemukan manusia dalam keadaan bersendirian itu merupakan inisiatif ilahi. Allah yang mencari lebih dulu. Ya, meski dunia menolak si buta yang disembuhkan, Injil Yohanes menunjukkan inisiatif ilahi, yaitu Yesus sendiri yang mencari dan menemui pria terasing itu. Allah tidak menunggu kita datang, Ia yang mendekati. Nah, kita memperkuat refleksi ini dari Injil yang lain. Saya tunjukkan di Yohanes bab 4. Kisah tentang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ini menggambar tentang inisiatif Allah. Ya, Allah yang selalu mencari. Di kisah Yohanes bab 4, perempuan Samaria di sumur Yakob, itu Yesus memulai percakapan yang perempuan Samaria yang terpinggirkan, melampaui batas sosial dan untuk menawarkan air hidup sejati. Yesus lebih dulu menjalin hubungan.
tidak menunggu diminta. Ya, jadi ini. Yang kedua, Yohanes bab 5, ya. Orang lumpuh di kolam Bethesda, ya. Yesus secara khusus mendatangi pria yang usia 35 tahun lumpuh di Bethesda. Dan pertanyaannya begini, maukah engkau sembuh? Yesus yang berinisiatif mengundang iman dan pemulihan meskipun tidak ada yang mengharapkannya. Ya, itu sedikit perbandingan untuk semakin lebih dalam. Apa sih maksudnya Allah yang mencari lebih dulu? Nah, perikop yang berikut Yohanes Yohanes tadi, Yohanes bab 9, ya. Pria yang disembuhkan dari kebutaan. Setelah disembuhkan dan diusir Farisi, si buta itu terasing dan sendirian. Yesus datang mencari dan menemukannya, memanggilnya untuk percaya. Dan pada Yohanes bab 11, ya, Lazarus yang bangkit dari kematian. Meskipun tahu Lazarus sudah meninggal, Yesus datang ke Betania. Kedatangannya menyatakan kemuliaan Allah melalui kebangkitan Lazarus. Jadi ini contoh-contoh di mana kita semakin diperkaya bahwa dalam segala sesuatu, ya, ketika kita diusir, kita mengalami isolasi atau keterasingan dan dalam keadaan keberdosaan, Allah justru menunjukkan inisiatif lebih dulu untuk, ya, menunjukkan kuasanya. Maka saya mengutip, ya, Yohanes bab 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya coba membantu Bapak Ibu. Ini kan meditasinya sudah selesai. Saya akan tambahkan untuk sedikit menginternalisasi perikop ini supaya kita memasukkan perikop ini ke dalam pergulatan pribadi kita, supaya sabda Tuhan itu tidak hanya sekedar masuk di otak, tapi benar-benar meresapi kehidupan kita. Di mana posisi kita dalam kisah ini, Bapak Ibu? Setiap tokoh dalam Yohanes, ya, dalam Yohanes bab 9 dalam kisah tadi itu, setiap tokohnya itu adalah cermin. Tokoh yang pertama itu adalah orang tua dari pemuda itu. Tokoh yang kedua adalah kenalan dan tetangga orang muda itu. Tokoh yang ketiga adalah orang Farisi dan anak muda itu sendiri. Di manakah posisi kita? Apakah kita si buta? Adakah area dalam hidupmu, hidup kita yang belum kita lihat dengan jelas? Maukah kita membiarkan Yesus menyentuhnya? Orang tua, adakah kebenaran yang kita tahu, tapi kita pilih diam karena takut kehilangan sesuatu? Apakah kita berada dalam posisi ini? Atau mungkin kita adalah orang Farisi? Di area mana kita merasa paling tahu, sehingga justru mungkin paling sulit menerima cara Allah bekerja? Ini, ada tiga area ini. Si buta, orang tua, dan orang Farisi. Baik, itu Bapak Ibu. Sekarang saya kembalikan ke Romo Jaya sebagai moderator. Baik, terima kasih Romo Karol. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk pendalaman bisa disampaikan melalui kolom chat atau nanti bisa langsung mengungkapkan. Dan sebelum ke pertanyaan-pertanyaan itu, sambil Bapak Ibu mungkin merenungkan kembali, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Nah, sekarang silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh bertanya secara langsung, boleh melalui kolom chat. Silakan Pak Albert mungkin. Baik, selamat malam Romo Jaya. Selamat malam Romo Karol. Malam. Saya terkesima, tetap persona tentang mukjizat ini, tentang buta dan tadi macam uraian tentang pertentangan berbagai pihak. Terus tiba-tiba juga saya mendapatkan pertanyaan juga, apakah seseorang itu kan tadi dipilihkan Yesus mendahului sebelum itu. Apakah pertobatan itu pertobatan pengenalan akan Allah
dan percaya dan menjadi teguh itu harus seperti itu. Maksudnya Tuhan dulu yang mendahului. Kadang-kadang saya berpikir apakah ini seperti apa ya disebutnya kayak ya memang dipilih oleh Tuhan gitu. Kalau orang nggak bisa nggak dipilih, apa sih namanya, destinasi gitu, kayak teori apa destinasi. Ada orang yang diselamatkan, ada orang nggak diselamatkan gitu. Ini gimana nih Om? Itu yang pertama, tentang apa sih semacam destinasi gitu kan. Yang kedua itu adalah begini Om. Sekarang itu atau banyak orang mencari kesembuhan. Jadi orang-orang proaktif. Ini bukan saya mengatakan dari kelompok tertentu, tapi banyak KKR dan sebagainya. Oke, datanglah, rasakanlah mukjizat kesembuhan yang datang dari Allah. Terus saya berefleksi gitu kan, kayak yang dikatakan oleh Romo Karol itu. Jadi kalau orang itu, mohon maaf nih, sudah berdoa dan sebagainya, dan tidak mengalami sesuatu dalam hal tanda kutip, mukjizat, bukan mukjizat lah, apa namanya, kesembuhan dalam fisik gitu ya. Apakah ini doanya berarti tidak didengar? Tapi kan orang tepuk tangan, dia sudah bisa jalan gitu kan, dia bisa apa gitu kan. Jadi saya bertanya-tanya, apakah doa itu atau mukjizat itu, tumpang tangan dan sebagainya itu apa ya, seperti memaksa Tuhan atau memang Tuhan bekerja atas orang itu? Jadi kadang-kadang saya bingung juga sih. Kalau ada kelompok-kelompok yang memang sih saya nggak menyalahkan mereka, tapi kadang-kadang saya bingung. Ini bagaimana pola pikirnya, Romo Karol? Boleh nggak diberikan pencerahan tentang dua hal tadi itu? Karena orang-orang Protestan atau Reformis mengatakan destinasi. Ada orang yang diselamatkan, ada orang yang nggak diselamatkan. Tetapi ada juga yang dipilih Tuhan untuk. Oke, terima kasih Romo. Ada 2 poin ya. Ya, Kalau saya lupa nanti diingatkan. Saya mulai dari poin yang terakhir tadi. Apakah memang penyembuhan itu menjadi tujuan perjalanan? Apakah eh, perjalanan pertumbuhan rohani kita itu sangat ditentukan mengalami kesembuhan atau tidak? Kalau kesembuhan itu berarti Tuhan bekerja. Kalau tidak sembuh berarti Tuhan tidak bekerja. Ekstrimnya nanti ke sana. Sedangkan hakikat dari mujizat itu adalah bukan untuk mujizat itu, tetapi supaya iman orang itu bertumbuh. Jadi kalau iman orang itu bertumbuh, mungkin ekstrim yang lain adalah nggak perlu mujizat. Mungkin orang yang sakit, dia mengalami sakit fisiknya. Tetapi justru di dalam sakit fisiknya, dia mengalami kesembuhan yang lain yang lebih penting, yaitu imannya, rohaninya. Jadi kadang-kadang kita menuntut kesembuhan yang istilahnya harus sesuai dengan pikiran kita, fisiknya. Pada kita lupa, kesembuhan jiwa rohani itu lebih penting dari fisik. Secara psikologis juga demikian. Apa pentingnya tangan yang utuh kalau hidup dikuasai oleh kebencian? Dan justru orang yang tangannya puntung lebih bahagia hidupnya daripada orang yang memiliki tangan fisiknya utuh. Jadi ini memberikan gradasi nilai, tingkatan hidup yang harus diraih oleh manusia itu. Bukan mujizat, tetapi pertumbuhan iman. Dan kita lihat dalam kisah Injil tadi, anak muda itu mengalami tidak hanya fisik, tapi imannya bertumbuh. Ada 4 tingkat. Pertama, dia hanya tahu Yesus dari namanya saja. Tapi pengenalannya semakin dalam. Itu dari siapa tuh iman itu? Dari sentuhan-sentuhan yang dia alami. Bahwa kok Yesus diserang terus oleh orang-orang itu, orang-orang Farisi. Kok Yesus dibilang orang berdosa? Itu semakin membuat dia yakin bahwa Yesus bukan orang berdosa, karena orang berdosa tidak mungkin membuat mujizat seperti ini. Dia semakin masuk ke dalam, dan kemudian dia mengatakan dia seorang nabi. Sesudah itu dia bilang ini dari Allah. Dan akhirnya kemudian ya dia bilang Tuhan aku percaya. Ini pertumbuhan. Jadi Injil hari ini mengingatkan kita tentang mana yang lebih penting, mujizat atau pertumbuhan iman.
Ya, saya mengikuti perdiskusi antara Romo Allegro dengan seorang pendeta. Ya, mereka mengatakan imam-imam Katolik tidak pernah membuat mujizat. Ada yang mengatakan imam-imam Katolik itu membuat mujizat, tapi mereka tidak posting, tidak memberitahu. Karena mujizat itu sesungguhnya bukan imam itu yang buat, tapi Allah yang bekerja. Satu. Yang kedua, mujizat itu hanya sebagai alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah supaya iman orang itu bertumbuh. Tapi kalau orang itu baru berdoa karena sudah mengalami mujizat, itu artinya apa? Dia mengutamakan mujizat. Dan orang akan jatuh kepada menggunakan Allah saat Allah itu bisa dipakai. Di saat dia tidak memakai itu, Allah tidak berguna, dia buang. Itu akhirnya orang mencari-cari di mana ada penyembuhan-penyembuhan, lalu dia cari itu. Jadi dia mencari Allah saat dia butuh. Itu bukan iman yang kuat. Itu poin yang kedua yang tadi disinggung Pak Albert. Poin yang pertama tadi soal Boleh apa nggak sih Pak nyambung dulu, Albert? Romo? Romo, Ya, saya merelit yang kedua itu dengan oke, sabdanya Yesus sebelum dia terangkat ke surga. oke, Pergilah engkau, periah kalian ke seluruh dunia dan wartakanlah kabar sukacita. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan ya, apa dan sebagainya. ya, Baptislah mereka. Nah, apakah peristiwa yang Romo katakan barusan ini untuk pengajaran orang sakit itu juga semacam apa ya? Perjalanan apa yang dikatakan Yesus sebelum berangkat. Jadi banyak orang tidak percaya dengan iya, iya, apa namanya dengan memberikan kesembuhan, ya, orang tuh di seputarnya itu bisa percaya iya, karena betul. kayak Romo itu kan diutus untuk menyembuhkan dan mewartakan, tapi sebelum itu karena saya juga ingat juga sih waktu Rasul Paulus dan temannya saya lupa di mana di suatu pulau, kemudian dia mau mewartakan, dia kan menyembuhkan, terus pas begitu Menyembuhkan. menyembuhkan terus dia memuja, wah ini dewa nih, dewa yang dikirim. Tapi Paulus kan bilang, saya bukan dewa gitu kan. Yang waktu Iya, dia pegang ular apa-apa tidak mati dipangut ular. Gimana iya, tuh Romo? Apakah ini sebenarnya yang tadi kami mau katakan memang mukjizat diperlukan untuk membuat orang percaya di suatu yes, komunitas, di masyarakat, baru setelah itu di mana tumbuh? Apakah ya, itu cuma betul. suatu sarana? Jadi itu tanda-tanda yang menyertai. Hmm, Tanda-tanda yang menyertai. Tapi bukan menjadi tujuan. Tujuannya itu adalah berbuah, beriman. Ya, berbuah dan beriman. Jadi itu. Jadi semua itu yang dilakukan penyembuhan, mujizat itu adalah tanda yang menyertai. Bahwa kuasa yang dibawa dipakai oleh misalnya dalam pewartaan oleh Romo atau siapapun itu adalah berasal dari Allah. Dan kuasa itu selalu membawa orang kepada Allah, bukan kepada kemuliaan diri. Ya, sehingga orang tidak mencari-cari Romo ini bisa, Romo itu tidak. ya, Kita ya. undang Romo ini dan seterusnya. Itu kesalahan dan orientasinya adalah murni kepada mujizat, bukan soal iman. Ya, Oke. seperti itu. Poin yang Yang pertama tadi apa saya lupa. Aduh, sorry. Yang pertama itu tentang destinasi. Apakah orang itu bisa percaya Iya, ya. karena dipilih atau ini orang ini nggak bakal Oke, itu budek gitu kan, melihat tapi tidak akan percaya, mendengar tapi tidak percaya gitu. Kayak oke, Yesus oke, hatinya membatu gitu loh. Biarkan oke. mereka angkatan ini jadi apa sih? Ya, angkatan ini berlalu lah. Terima Ya, kasih. oke, baik. Saya paham pertanyaan ini berkaitan dengan ternyata yang meminta kesembuhan itu bukan yang melakukan penyembuhan inisiatif dari Yesus, bukan permintaan orang buta itu. Saya ingat sebuah apa istilahnya khotbah dari seorang pendeta Mel Atok ya kalau nggak salah ya di YouTube-nya itu, yang dia mengatakan bahwa eh, manusia itu selamat tidak selamat itu sudah ditentukan oleh Allah. Iya, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena ini memang sudah diskenario oleh Allah. Itu teologi yang salah. Jadi kita tidak ditentukan oleh Allah selamat atau tidak selamat. Ya, selamat dan tidak selamat itu adalah respon. Allah memang berinisiatif, tetapi responnya seperti apa? Jelas dalam bacaan Injil tadi. Respon orang Farisi berbeda dengan respon anak muda itu.
Yang selamat itu siapa? Anak muda itu. Jadi keselamatan itu adalah untuk semua orang. Tetapi bahwa orang itu mau menggunakan selamat, memilih untuk selamat atau tidak, itu adalah kebebasan manusia. Itu sama, saya ingat di perikop mana itu. Allah itu memberikan matahari untuk semua orang. Tidak memandang berdosa atau tidak. Tetapi terserah orang mau menggunakan matahari atau tidak. Itu kebebasan manusia. Maka kejatuhan Adam dan Hawa itu bukan skenario dari Allah. Tapi itu adalah kebebasan. Otonomi manusia untuk mengambil keputusan. Jadi itu keputusan. Jadi bukan suatu rencana selamat tidak selamat. Tidak. Suatu keputusan. Demikian jawaban saya, Pak Albert. Ya benar, Romo, setuju. Ya, Itu ya, persis kayak apa sih wanita Samaria itu loh. ya, Karena setelah diberitakan oleh dia, seluruh kota itu percaya gitu. Bukan karena perempuan itu, tapi karena telah mendengar dari Yesus itu kan ya, satu. Dan Yesus diminta untuk tinggal 2 hari. Terima kasih Romo, jelas ya, sekali. baik, baik, baik. Terima kasih. Ya. Selamat malam Romo. Malam, Bu, dengan Bu siapa? Justin Lai. Iya, Justin. Saya sangat tersentuh oleh ungkapan Romo tadi. Saya ada beberapa pertanyaan juga ungkapan. Yang pertama ada kaitannya dengan Pak Albert tadi. Saya mengalami pencobaan di dalam hidup, sakit dari muda sampai sekarang sudah lansia. Itu saya berdoa, saya sudah berusaha baik dalam doa maupun secara medis. Dari hari ke hari sakit saya itu semakin tidak sembuh tapi semakin berat dan juga bertambah jenisnya. Saya bergumul sampai saya pernah operasi otak. Tapi dokter sendiri yang mengatakan itu mukjizat. Karena saya ada pendarahan otak selama 4 tahun sampai kering itu tidak terjadi apa-apa. Dan sampai sekarang saya juga masih bisa aktivitas secara normal meskipun fisik lemah. Dan saya masih bisa mandiri. Tensi saya yang tadinya biasanya 160, sekarang sampai 210, 240/120. Itu tentang penyakit, Romo. Iya. Saya bergumul, memang pada awalnya saya, apakah doa saya itu hanya di awang-awang, tidak sampai ke Tuhan. Tapi lama-lama saya menemukan bahwa ini panggilan hidup saya. Saya juga mengalami banyak tantangan dari sekitar saya, juga saudara. Kayak seperti diisolasi, kayak diadili begitu. Karena sakit itu karena psikis saya, karena dosa-dosa yang belum saya bereskan, itu juga karena pengaruh leluhur dan sebagainya. Tapi saya menemukan bahwa ini panggilan Tuhan, saya dipanggil untuk menjadi victim soul. Ini, dan saya bersyukur dan saya menghayati dengan penuh iman dan tetap bersukacita. Saya berusaha untuk tidak mengeluh kepada orang lain, hanya orang yang di sekitar saya saja mungkin yang melihat kondisi saya. Begitu. Nah, pertanyaan tentang ini, apakah sikap saya yang saya merasakan panggilan saya untuk menjadi victim soul itu benar atau hanya penghiburan diri saya? Tapi itu saya dapatkan dari pergumulan saya. Itu yang pertama, Romo. Tapi yang kedua, saya juga kayak diintimidasi begitu lewat perasaan saya. Kalau memang ini harusnya kamu berbuah, apa yang kamu perbuat bagi lingkungan kamu, bagi ini itu. Tapi saya, karena memang secara fisik saya sudah nggak begitu kayak dulu lagi, saya akhirnya mengambil bahwa
pelayanan itu bukan hanya secara fisik, tetapi bisa dalam doa. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya mempunyai devosi untuk bertobatnya orang berdosa, untuk jiwa-jiwa di purgatorium, dan yang meninggal hari ini, untuk jiwa-jiwa janin atau bayi lahir yang belum dipermandikan, dan sebagainya. Pada jam-jam tertentu itu saya berdoa untuk mereka. Nah, apakah itu sudah betul kalau secara fisik saya tidak bisa melayani, tetapi dengan doa-doa saya? Ini pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang banyak, Romo. Pertanyaan yang ketiga, kita bersyukur bukan hanya dengan terima kasih, tetapi dengan penyembahan. Nah, penyembahan itu apakah atau adorasi itu apakah harus di depan Sakramen Maha Kudus atau bisa kita buat sendiri? Memang saya mempunyai altar doa di kamar saya, Romo. Iya. Itu saya sering di situ pujian, penyembahan begitu, dan syukur, juga meditasi gitu. Apakah juga pertanyaan saya, secara Katolik itu penyembahan dalam roh dan kebenaran Iya. itu maksudnya apa? Bagaimana secara Katolik? Kemudian yang penyembahan kalau bukan hanya di depan tabernakel itu, apakah itu juga dikatakan penyembahan kalau kita puji-pujian dan kita hening merasakan syukur kepada Tuhan, itu sudah dikatakan penyembahan. Memang kalau misa pagi itu saya pasti ada, karena tidak ada ruang adorasi, saya di depan tabernakel, saya selalu di situ saya duduk meditasi, kemudian juga devosi kepada Bunda Maria dan sebagainya. Itu apakah sudah benar yang dikatakan penyembahan di dalam roh dan kebenaran? Itu, Romo. Oh ya, satu tentang sikap orang tua. Sikap orang tua itu sering kita alami. Kita kadang-kadang diam dengan kebenaran yang kita ketahui. Tetapi kalau orang yang kita sampaikan kebenaran itu sudah menutup diri, kita tahu, dan dia benar-benar merasa diri benar dan tidak bisa menerima bukan nasihat, tapi ya masukan dari kita, dan lebih baik kita diam. Kita tidak perlu klarifikasi. Apakah sikap ini termasuk sikap orang tua di dalam Injil tadi? Terima kasih, Romo. Baik, ada 4 hal yang perlu saya tambahkan. Seluruh pernyataan dan pertanyaan itu memang kalau saya mau jawab sih sudah sesuai dengan arahan yang sebenarnya. Saya mulai dari menyembah. Menyembah itu sikap hati ya. Menyembah itu sikap hati di mana kita tidak mengilahkan ya, mengalahkan yang lain. Jadi kita hanya menunjukkan penghormatan kita hanya kepada Allah, tidak kepada hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita bisa sembah uang, kita bisa sembah kuasa, kita bisa sembah kehormatan. Jadi ini merupakan sikap hati kita. Hati yang terarah tertuju kepada Allah satu-satunya yang tidak bisa samakan dengan yang lain. Ya, ketika Elia, ya ketika angin sepoi-sepoi basah, Elia melihat Allah lewat. Lalu dia ya menutup mukanya dengan jubahnya. Itu sikap menyembah. Kita tahu Elia itu adalah nabi yang memerangi penyembahan berhala. Sikap yang benar itu adalah sikap hati yang tidak menduakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara adoratif, penyembahan itu hanya tertuju kepada Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, dalam adorasi. Tapi prinsipnya adalah ketika kita beradorasi,
Ya, yang pertama itu bukan soal tata lahiriah kita, fisik kita, tapi soal batin kita. Apakah benar-benar kita menyembah Yesus dengan hati kita? Maka kalau tidak sempat beradorasi, dalam meditasi, dalam doa kita, hati yang hanya tertuju kepada Allah itulah sikap penyembahan. Atau tidak ada ilah-ilah yang lain dalam hidup kita, ya, itu juga merupakan suatu penyembahan kepada Allah yang benar, ya. Jadi penyembahan kepada Allah yang benar dalam kebenaran roh itu adalah menyembah yang benar-benar Allah. Kadang-kadang Allah yang kita sembah itu adalah Allah menurut pandangan kita, menurut keinginan kita, ya, menurut gerakan bukan roh tetapi kuasa setan lain sebagainya. Maka dalam penyembahan itu benar-benar kita harus memposisikan diri kita secara benar. Ya, kita ini benar-benar menyembah Tuhan yang sesungguhnya atau Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Jadi ini sikap hati. Terus yang berikut soal dalam keadaan misalnya sakit, kondisi cacat dan sebagainya, ya kita tidak bisa melayani orang, tidak memberi lebih dari apa yang kita punya. Maka pilihan yang benar tadi seperti yang dikatakan, Santa Teresia kecil, Lisu, itu tidak bisa bermisi karena dia seorang suster. Maka ya bukti dia mau bermisi itu hanya dengan mendoakan misionaris. Bukti bahwa dia mencintai panggilannya atau orang-orang saudara-saudari suster yang lain itu dengan melakukan hal-hal yang kecil. Jadi apa yang tadi diceritakan itu sebenarnya sudah benar. Tuhan Allah tidak menuntut pekerjaan yang berat, pekerjaan yang kita tidak bisa lakukan, tapi pekerjaan kecil yang kita lakukan dan itu dilakukan dengan cinta yang besar, itulah yang benar. Itu yang kedua. Lalu victim soul ini saya pahamnya begini. Nanti saya diperbaiki. Saya pahamnya adalah kita dalam keadaan sakit, kita memposisikan diri kita itu layak dikasihani. Ya, tetapi dalam pengalaman tadi ceritakan ternyata ya banyak orang menyudutkan bahkan menghakimi. Dan inilah sebenarnya pemurnian menurut kacamata Yohanes Salib. Ya, kadang kita berpikir Tuhan saya sudah sakit kok masih diberi pengalaman penolakan penghakiman. Inilah proses pemurnian. Karena yang kita kehendaki itu bukan hanya kesehatan fisik, tetapi kita masuk di dalam wilayah yang lebih dalam, yang lebih hakiki, yaitu pemurnian jiwa dari segala keterikatan-keterikatan. Mungkin yang kita harapkan itu adalah belas kasihan kepada kita yang dalam keadaan sakit, tapi kita tidak menemukan itu. Dan saya melihat kalau kita menghubungkan dengan pengalaman Santo Yohanes Salib, ini bukan sebuah kutukan, tapi inilah karunia. Kita bersyukur bahwa kita mengalami situasi seperti itu, lalu kita semacam masuk di dalam istilahnya padang gurun supaya dimurnikan, disucikan. Jadi kita sebenarnya belum masuk surga, tapi kita sudah belum mati, tapi kita sudah masuk dalam wilayah api neraka, penyucian, sorry, bukan api neraka, penyucian, dimurnikan, dimurnikan, dimurnikan. Kita perlu membandingkan, misalnya orang tiba-tiba meninggal, tidak ada proses pemurnian selama dia hidup. Maka terbayangkan jiwanya bagaimana nanti di api penyucian. Sementara kita yang hidup, kadang-kadang kita lari dari pengalaman penyucian ini. Padahal justru penyucian ini merupakan karunia. Supaya kita itu membayar segala dosa dan kelemahan kita. Disucikan, dimurnikan, dimurnikan. Selama sehidup. Saya ingat dengan kisah tentang kalau telingamu itu, tanganmu menyesatkan, ya penggalah tanganmu. Nggak ada guna fisiknya itu. Daripada ya masuk ke dalam api neraka. Itu sekedar memberi contoh. Lalu sikap orang tua, ya saya tadi nggak nangkap. Karena saya ketika mendengar pertanyaan langsung memikirkan jawaban apa nanti pertanyaan 1, 2, 3. Yang keempat saya lupa ini. Orang tua dari orang buta tadi itu adalah mereka itu demi kepentingan, keamanan, kenyamanan. Takut dikucilkan. Nah, kadang-kadang kita juga berjumpa dengan orang tua kita seperti itu. Tapi ingat, suatu keteladan yang sangat benar, sangat baik itu dari orang buta itu.
Meskipun ya orang tua itu mencari keamanan, bahkan dikatakan tadi, saya itu mengimajinasikan di manakah letak orang tua ketika dia dihakimi orang Farisi ketika diusir. Apakah anak muda itu bersama dengan orang tuanya? Tidak dikatakan, tapi justru yang mencari dan menemukan anak muda itu adalah Yesus. Orang tua malah pergi. Ya. Ini refleksi yang paling nyata untuk kehidupan kita, tidak hanya orang tua, tapi mungkin saudara-saudari kita yang istilahnya dalam keadaan kita terjepit, tertindas oleh pengalaman tersakit, terluka, dan sebagainya, kita merasa kita sendirian. Dan ini jawabannya hampir sama. Inilah pemurnian. Kita ingat kitab Ayub ya, Ayub yang jatuh, jatuh, jatuh sampai dengan paling dalam. Sakit, penyakit, kehilangan semuanya. Yang nyerang duluan dia itu bukan siapa-siapa. Bukan teman-temannya, tapi istrinya. Jadi orang yang paling dekat itu adalah orang yang pertama akan menyakiti kita. Dan itu juga pengalaman Yesus sendiri. Ya, demikian untuk memberikan peneguhan bagi Ibu. Ya, terima kasih Romo. Ya, Eh, baik. Ini di tahun 2026 ini saya tergerak untuk dari bulan ke bulan gitu saya berusaha untuk berusaha tapi kok ada pikirin ada dorongan untuk mengambil niat melepaskan dari kelekatan-kelekatan baik itu di luar diri saya maupun ada di dalam diri saya. Juga termasuk mungkin kelekatan dari kesombongan rohani dan sebagainya. Tetapi semakin ada niat, semakin berusaha, kok saya malah berat untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang tidak teratur itu, Romo. Itu bagaimana? Iya, baik. Kemarin Ibu ikut tidak pelajaran saya di sesi 1? Tidak, Romo. Oh, tidak. Jadi jawabannya adalah uh, niat itu baik, tapi kadang-kadang kita kan kadang-kadang semangat, kadang-kadang mundur dan sebagainya. Ya, itu proses pemurnian. Dan ketika kita merasa apa yang kita sudah cita-citakan itu seperti kehilangan rohnya, kurang semangatnya. Ya, untuk melawannya itu adalah terus melakukan. Iya. Saya juga ini melakukan ajire kontra, Romo. Iya, ya itu Iya. prinsipnya yang benar. Terus melakukan. Kalau kita jatuh, ya, tetap nasihat. Terus bangun, lakukan, lakukan. Karena ini proses pemurnian terus-menerus. Bahkan ada 4 tahap perjalanan hidup manusia itu. Mulai dari pemurnian aktif pasif sampai dengan anugerah, ya persatuan itu. Itu bukan sebuah tangga linear. Ketika kita sudah lewat malam gelap, kita masuk kepada proses kita menikmati anugerah. Sesudah itu kita tidak turun lagi ke tangga ke bawah, ke malam gelap. Enggak. Dia itu seperti spiral. Kadang kita merasa semangat sekali, kadang-kadang kita mundur, kadang kita berada sangat dekat dengan Tuhan, tapi kadang-kadang kita merasa asing dalam keadaan gelap. Itu situasi yang lumrah, yang biasa dalam perjalanan hidup rohani. Ya, seperti pengalaman transfigurasi ya Petrus, Yohanes, Yakobus dan Yohanes yang di atas gunung melihat Yesus menampakkan diri bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Mereka ingin tinggal di atas itu, tapi Yesus ajak mereka turun. Itu hidup kita itu seperti itu, berada di atas puncak, kita turun ke lembah lagi. Jadi ya itu dinamikanya. Dan di dalam dinamika itu, ketika ada malam, tidak ada terang, dan semuanya itu merupakan yang menjadi aktornya itu adalah Allah sendiri. Allah yang tahu tentang bagaimana kita dimurnikan, kemana kita kita didorong untuk maju sampai kepada rencana yang Dia kehendaki. Demikian jawabannya. Boleh minta waktu lagi, Romo? Tergantung moderatornya. Iya, makanya saya tanya. Romo Jaya. Mungkin satu saja ya. Setelah Oh itu iya, kita ya, lanjutkan dengan meditasi berikutnya. ya Romo. Yang hanya satu aja.
saya mengalami tantangan itu bukan hanya dari diri sendiri atau orang sekitarnya, tapi juga dari roh lain, Romo. Contohnya ketika saya pujian dan penyembahan dengan suami, pas lagi doa syafaat, itu tiba-tiba ada seperti batu besar itu melempar kaca jendela sampai kami berdua kaget, sampai hilang sesaat begitu, suami juga berhenti doanya, terus sampai kaca itu bergetar. Tapi setelah dilihat kok tidak ada yang pecah dan tidak ada retak, tidak ada batu begitu. Dan Ya, banyak hal, Romo. Nah, tentang hal-hal itu, apakah saya ada keterikatan dengan roh-roh lain atau apa begitu? Atau memang mereka ini saya karena saya dan suami itu mempunyai semangat doa, penyembahan juga karena kami punya background karismatik. Yang ya. saya tanyakan, apakah roh itu menyerang saya karena saya istilahnya hidup di dalam doa, atau karena ada ikatan roh leluhur atau itu dan sebagainya, Romo. Itu yang mau saya tanyakan. Karena banyak sekali tantangan yang yang betul-betul saya rasakan. Bahkan ketika saya mau pulang, saya tidak melihat jalan ke rumah, hanya melihat hutan, padahal tidak ada hutan. Padahal jalan raya itu terang, tapi saya melihat hanya gelap. Sampai lama sekali, sampai jauh itu. Hanya itu, Romo. Terima kasih. Baik. Kerja roh yang jahat setan itu nyata. Dalam Injil, bahkan Injil besok itu memang Yesus mengkonfrontir kuasa setan yang ada di dalam diri orang yang bisu itu, ya, langsung dengan dirinya sendiri. Jadi yang berhadapan dengan kuasa setan itu adalah Yesus. Kita tidak bisa melawan setan dari kuasa kita sendiri. Hanya dengan kuasa Yesus kita bisa melawan setan. Dan setiap setan itu punya tujuan yang sama. Bentuknya beda-beda, polanya beda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu agar kita menjauh dari Tuhan, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita itu adalah ketika kita mengalami situasi seperti diperdayai oleh setan, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka tujuan setan itu tercapai. Baik. Ya, saya kira begitu. Dan untuk mengandalkan Tuhan itu tidak sekedar kita berdoa, tapi ini menunjukkan suatu apa istilahnya, orang menjadi sangat mengandalkan Tuhan jika dalam hidupnya itu menjadi sebuah apanya, rutinitas yang istilahnya nafas pun itu menjadi sebuah doa. Sehingga dia pergi kemana saja, kuasa apapun yang akan menyerang dia selamat. Karena uh, Yesus itu istilahnya sudah dikontemplasikan. Dia berada dalam sebuah kondisi di mana dia dengan Tuhan itu nyatu. Ya, seperti. Jadi setan itu akan tidak ya menjadi berdaya mengerjakan kita jika kita 100% murni menyatu dengan kuasa Yesus sendiri. Nah, dari contoh tadi misalnya tadi diceritakan ketika berdoa ada lemparan batu, itu sebenarnya manifestasi dari kuasa setan yang menghalangi kita untuk semakin dekat bersatu dengan Yesus. Ya, demikian jawaban saya. Ya, terima kasih, Romo. Minta maaf Oke, sudah menyita waktu banyak. iya nggak apa-apa. Baik, sekarang dari Asteria Evina. Waduh, Silakan. terima kasih Romo Jaya. Selamat malam. Romo, saya Iya, mau tanya aja. Ada satu keluarga Katolik, tetapi dia tuh lebih mementingkan ke RT.
ke Islam. Jadi Hmm. misalkan waktunya ke gereja Minggu, dia bilang kalau mau rapat RT. Saya ngasih tahu anaknya, tapi ada pembelaan kan rapat gitu. Jadi posisi saya untuk memberitahunya juga bingung juga. Ya kan bisa diatur ke gereja Sabtu, besok ada rapat ya gerejanya Sabtu atau kebalikan gitu. Tapi ya sudah melekat, pendidikannya sudah melekat. Terus gimana? Kalau begitu tuh benar apa enggak ya Romo? Mementingkan meeting rapat dulu, tapi keluarga disuruh ke gereja sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, kalau dalam posisi seperti yang diceritakan tadi, memang kita tidak bisa memaksa orang dengan disposisi batin seperti itu. Maksud saya adalah kalau orang sudah menduakan, tidak mengutamakan Tuhan, ya pilihan sikapnya seperti itu. Dan ketika kita berhadapan dengan orang seperti itu, sikap apa yang kita harus tunjukkan kepada dia? Ya, yang paling benar dan paling baik itu adalah mendoakan. Iya. Ya, itu saja sih. Kadang Akan. sampai kemeng. Kadang kalau 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 saya disakiti malah males doain. Itu dia Romo. Ya, itu. Itu dia. Karena kalau kita berdoa supaya dia bertobat, ya kadang-kadang kan Tuhan juga menguji kesabaran kita. Jadi pertobatan itu kadang-kadang Iya. Tuhan pakai melalui cara-cara seperti itu ketika berhadapan dengan tetangga Iya. yang seperti itu, supaya kita juga dimurnikan. Iya. Iya, Ya, Romo. Bantu ya Romo, doa ya, iya, bantu. amin, ya, Terima kasih, terima kasih. ya. Silakan Romo Jaya. Terima kasih Romo Jaya. Baik, berikutnya masih ada satu pertanyaan di kolom chat, yaitu apakah setiap penderitaan itu adalah pemurnian jiwa? Nah, silakan Om. Baik, ada dua penderitaan ya. Kalau Bapak Ibu pernah bersama saya dalam pengajaran tentang Yohanes Salib, itu ada penderita malam gelap yang sifatnya klinik, ya klinik, ya medis, dan malam gelap yang benar-benar menuju kepada pemurnian. Ya, jadi yang pertama itu berkaitan dengan kesehatan badan kita secara biologis, depresi dan sebagainya. Mungkin karena kelemahan fisik kita untuk menerima tekanan-tekanan sehingga kita kemudian mengalami semacam kehampaan. Maka cara untuk mengatasi itu kita tidak bisa langsung ke misalnya konsultasi secara rohani, tapi harus kepada terapi psikologi. Jadi perlu dibedakan, ya perlu dibedakan. Kalau berkaitan dengan kehampaan karena merasa Tuhan Allah itu jauh dan sebagainya, dan kita dalam keadaan secara fisik itu sehat-sehat, itu berarti ya penanganannya adalah secara rohani. Pemahaman kita harus dimurnikan lagi, diluruskan supaya kita paham bahwa sebenarnya kita mengalami malam gelap, tapi kita sedang berjalan ke arah kemajuan. Ya, seperti itu sih jawaban saya. Dan eh, yang perlu dibedakan itu adalah tugas kita itu harus membedakan ini. Apakah psikologis atau spiritual? Jangan sampai kita menyamakan yang psikologi kita bilang spiritual. Itu bahaya. Kadang-kadang penderitaan itu tidak berasal dari Tuhan. Penderitaan itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan merencanakan sesuatu agar kita maju dalam hidup rohani dengan memberi kita semacam kehampaan pengalaman penderitaan. Berarti ini penderitaan pemurnian. Tapi kalau penderitaan itu disebabkan oleh kelemahan kita, misalnya orang yang suka makan banyak, kemudian kena diabetes, maka dia bertanggung jawab untuk melakukan terapi. Makannya mulai dikurangi, olahraga, tidur, dan seterusnya.
Jangan sampai semua penderitaan itu kita alamatkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita sama seperti seorang pendeta tadi bilang, kita ini sudah direncanakan untuk selamat atau tidak selamat, jatuh atau tidak jatuh dalam dosa. Karena kita juga turut mengambil bagian dalam keputusan untuk selamat atau tidak. Dan berkaitan dengan penderitaan ini juga adalah keputusan kita. Kalau kita jatuh, kita mengalami sakit, kita bertanggung jawab atas pilihan sikap itu untuk memulihkan kembali. Jadi tidak semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Romo. Sekarang mungkin bisa dilanjutkan dengan hening sejenak, lalu nanti Romo bisa memimpin doa-doa permohonan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mendoakan setelah kita memahami, membaca dan mencerna, memeditasikan perikopon ini. Saat ini kita menyampaikan doa-doa kita untuk gereja. Tuhan, terangilah gerejamu agar tidak jatuh ke dalam kebutaan seperti para orang Farisi yang mempertahankan aturan namun melupakan kasih. Semoga para pemimpin gereja berani melihat dan menyambut karyamu yang melampaui batas-batas manusiawi. Untuk dunia, Tuhan, bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, kemiskinan, penolakan, dan ketidakadilan, jadilah terang yang datang mencari mereka. Semoga setiap orang yang tersingkir merasakan bahwa Engkau tidak pernah melupakannya. Untuk mereka yang menderita, Tuhan, seperti pria buta yang lahir dalam kondisi yang tidak ia pilih, ada banyak saudara kita, saudara kami yang menanggung penderitaan berat. Semoga mereka menemukan bahwa penderitaan mereka bukan kutukan, melainkan panggung bagi kemuliaan. Untuk para peserta yang setia dalam mengikuti Lexio Divina dan terutama yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, semoga setiap orang yang hadir, Bapak, Mama, Ibu, Saudara-saudari yang hadir dalam virtual ini, dari balik layar masing-masing, membawa pulang bukan sekadar pengetahuan, tetapi perjumpaan. Seperti si buta yang pulang dengan mata terbuka. Semoga kami pun pulang dengan hati yang sedikit lebih terang dari sebelumnya. Dan untuk mereka yang telah meninggal dunia, Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, semoga mereka kini melihat wajah-Mu dengan jelas, tanpa kabut, tanpa kegelapan, dalam terang kemuliaan-Mu yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Bagi orang yang sedang berperang atau yang perang, keadaan perang, sinarilah, tuntunlah setelah mereka melihat cahayamu Tuhan, sinarilah mereka, tuntunlah mereka, dan semoga hati mereka terbuka untuk tuntunan Roh Kudus dan tuntunan sinar terang-Mu agar perang menjadi damai. Tidak ada perselisihan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masalah yang saya hadapi, semoga tuntunlah aku juga dengan sinar terang-Mu agar hati ini rela untuk mendoakan agar aku juga bisa mendoakan dengan rela tulus ikhlas demi kebaikan dan kedamaian keluarga masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk diri kami sebagai orang tua dan semua yang memiliki anak-anak di dalam asuhan kami atau mereka, biarlah kami pun tidak pernah takut ataupun malu dalam
mempertahankan iman kami dan juga perbuatan dari anak-anak kami yang membela iman dan menyatakan iman mereka di hadapan orang banyak ataupun di manapun mereka berada. Biarlah Engkau semakin dikenal, semakin dimuliakan di dalam perbuatan, perkataan anak-anak kami, keturunan kami, sehingga namamu semakin dimuliakan dan semakin dipercaya. Kami mohon, Kabulkanlah doa Kabulkanlah Kabulkanlah kami doa ya kami, ya Tuhan. Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk para imam kami, terutama dari Ordo Karmel yang selalu menguatkan iman kami dengan pelajaran-pelajaran lewat online. Jagalah mereka ya Tuhan, agar dimanapun mereka berada, di dalam karyanya dan di dalam hidupnya, selalu membawa terang. Dan juga agar kami setia pada panggilan hidup kami masing-masing, selalu mengandalkan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup mereka maupun yang ada di dalam kegelapan iman. Tuhan, terangilah hati mereka agar mereka selalu mencari Engkau dan Engkau juga mencari mereka agar tetap mengandalkan Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Semoga rahmat kerahiman-Mu selalu melingkupi mereka. Kami mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa doa kami kami, ya ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan. Engkau tahu masih ada banyak doa yang kami sampaikan, yang kami simpan dalam hati kami masing-masing, yang menjadi kerinduan dan permohonan kami. Sudahlah Engkau mendengarkannya, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Silakan mohon berkatnya Romo. Ya Tuhan, semoga Engkau memberkati usaha dan kerja kami selanjutnya dan istirahat kami malam hari ini. Berilah kami istirahat dengan hati yang tenang dan boleh mendapatkan tenaga yang baru untuk melanjutkan pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang Kau percayakan yang kami emban. Tuhan bersamamu dan Dan bersama. bersama rohmu. Semoga sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.